Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prita Delia, dosen Prodi S1 Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Perkenalkan, pada saat ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Pendidikan. Mata kuliah ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah ini membekali mahasiswa mengenai wawasan yang komprehensif dan sistemik tentang informasi kependidikan untuk dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan aktivitas keorganisasian pendidikan. CPMK pada mata kuliah ini yang pertama yaitu bekerja sama dalam mengembangkan sistem informasi pendidikan, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan sistem informasi pendidikan yang memperhatikan dan menerapkan nilai kearifan lokal yang sesuai dengan bidang pendidikan informatika. Kemudian mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan masalah bidang pendidikan menggunakan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak. Kemudian mampu mengimplementasikan prinsip rekayasa teknologi informasi pada bidang pendidikan. Kemudian menguasai konsep teoritis pada bidang teknologi informasi tentang analisis dan desain sistem informasi, metode dan teknik berbasis komputer, dan manajemen proyek, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural pendidikan. Materi pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini yaitu konsep pengantar sistem informasi, jenis-jenis sistem informasi, aplikasi perusahaan, konsep sistem informasi pendidikan, analisis kebutuhan sistem informasi pendidikan, perancangan sistem informasi pendidikan, dan implementasi sistem informasi pendidikan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk perkuliahan, sinkronus dilakukan dengan tatap muka di kelas ataupun menggunakan video conference yaitu Google Meet. Untuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan LMS yaitu Google Classroom. Mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran difokuskan pada penerapan metode problem-based learning untuk mendorong kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta project-based learning untuk menumbuhkan keterampilan kolaborasi, kreativitas, dan penerapan konsep secara nyata dalam bentuk proyek. Bobot penilaian pada mata kuliah ini yaitu kuis 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Pendidikan yang saya ampu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat. Pada hari ini kita akan membahas di mata kuliah Sistem Informasi Pendidikan, yaitu di pertemuan pertama tentang pengenalan sistem informasi. Jadi untuk agenda kita pada hari ini yang pertama yaitu kita akan bahas tentang definisi sistem informasi, kemudian peran sistem informasi, kemudian ada aktivitas sistem informasi, komponen sistem informasi, dan juga terkait faktor keberhasilan sistem informasi. Nah, dari yang pertama kali Anda dengarkan, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika Anda mendengar kata sistem informasi? Oke, silakan Mas. Sistem informasi adalah suatu komponen yang menyimpan dan menganalisis data. Oke, suatu komponen yang menyimpan dan menganalisis data. Oke. Jadi, terima kasih Mas Mustafa atas jawabannya ya. Jadi, kalau kita melihat kata sistem informasi ya, jadi kan di sini ada dua ya. Ada ternyata sistem informasi itu ada istilah yang terdiri dari dua kata. Ada sistem dan informasi. Nah, nanti kita bisa memaknai itu dari
buku ya dari mana sebenarnya tapi dari informasi ya. Jadi informasi sendiri itu adalah data yang dikelola dan diprosesnya. Jadi bukan hanya data sudah selesai ada data selesai tidak, tapi dia ada proses untuk mengelola dan diproses sehingga bermakna bagi pembelinya. Data itu apa? Data itu adalah kumpulan fakta lengkap yang berupa benda, kejadian atau aktivitas yang mempunyai makna. Jadi data itu apa adanya yang Anda lihat yang terjadi itu data. Tapi ketika data itu sudah diolah diproses, maka dia menjadi suatu informasi. Jadi kalau kita lihat dari sini ada juga dari beberapa definisi menurut ahli, ada yang mengatakan bahwa sistem informasi itu adalah suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakannya untuk kemudian ditampilkan. Jadi bukan hanya sekedar informasi saya dapat dan selesai saya simpan sendiri, tidak. Pasti ada yang akan membutuhkan perusahaan dia. Dan itu nanti kita akan bagaimana cara kita untuk memberikan informasi itu ke orang lain sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian ada lagi definisi menurut O'Brien dan Malakas, yaitu sistem informasi merupakan kombinasi terorganisir dari orang-orang atau perangkat keras bisa, perangkat lunak, komunikasi, jaringan, sumber daya data, prosedur ya. Di mana dia itu menyimpan, mengambil, menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Kemudian menurut Malak, jadi definisinya bahwa sistem informasi itu adalah suatu sistem yang bertujuan untuk memproses informasi. Nah, kemudian kita ke peran sistem informasi yang pertama. Ada untuk mendukung operasi bisnis harian. Contohnya apa? Misalnya ada transaksi penjualan, ya. Pembelian, pembayaran, semua itu akan dicatat oleh sistem informasi ya. Tidak itu boleh ya. Padahal misalnya Anda membuka toko, kemudian pasti di situ ada transaksi jual beli. Informasi membantu dalam mengelola data Anda ya. Jadi Anda menjual apa? Misalnya menjual buku nanti yang beli satu harganya berapa? Kemudian nanti ternyata ada lagi yang beli, maka otomatis akan menghitung total penjualan Anda untuk buku nanti berapa jumlahnya untuk hari ini. Kemudian besoknya seperti itu lagi, gitu ya. Untuk bisnis harian. Kemudian ada juga peran untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah di sini contohnya ya untuk mengurangi pekerjaan yang manual. Nah, misalnya Anda membuat biasanya tanggal absen itu masih manual di kertas, gitu ya. Kemudian nanti tiap semester masih harus merekap dan seterusnya. Bisa dibantu dengan adanya sistem informasi untuk mengurangi human error, gitu ya. Karena nanti kertasnya bisa hilang ya atau makan usia dengan adanya SI, maka nanti akan membantu untuk menyimpan data Anda, mengolah data sehingga ketika misalnya nanti pimpinan butuh informasi siapa saja yang sering tidak masuk, ya yang rajin masuk dan tepat waktu siapa itu akan dengan mudah akan disampaikan ketika kita membuat sistem informasi. Ya. Oke, ada lagi peranannya ternyata yang ketiga, yang yaitu memfasilitasi pengambilan keputusan. Contohnya apa? Misalnya karena sistem itu cenderung dia akurat ya, apa yang kita buat ya pasti A, B, gitu ya. Ketika kita membuat suatu sistem yang dia bisa membuatnya menjadi suatu laporan yang baik, ada grafiknya, ketika ada pimpinan yang butuh itu, maka dengan mudah kita bisa menunjukkan itu dan pimpinan tidak perlu melihat data 100 transaksi ya, jadi hanya cukup dengan grafik bisa tahu ternyata yang banyak terjual itu produk baju ya, baju yang seperti apa, maka oke, ketika kita nanti bulan depan pengadaan lagi ya, pengadaan barang maka perbanyak baju tersebut. Nah, karena banyak yang beli ternyata cepat habis, permintaannya lebih banyak di bagian baju misalnya daripada sepatu atau daripada tas gitu ya, membantu pengambilan keputusan ya. Kemudian lagi mendukung strategi kompetitif dan keunggulan bersaing. Ini contohnya adanya sistem rekomendasi, jadi akan membantu untuk menciptakan produk atau layanan baru. Dengan adanya rekomendasi maka
Belanda kita ya, jadi tertarik ya, jadi keracunan ya. Jadi wah, ini ada bagus bajunya ya, atau ada tasnya yang ternyata benar mewah gitu ya, benar ya. Kita lihatnya mau cari yang lain, jadi bisa menambah niat kita untuk membeli itu pada akhirnya ya. Kalau sudah membeli otomatis akan untung ya dari perusahaannya, misalnya Amazon ini katanya yang akan lebih banyak membeli barang-barang mereka dan bantuan sistem ekonomis. Kemudian misalnya juga Anda butuh sesuatu yang cepat nih, Anda beli barang, kemudian ternyata ada kendala, saya harus siapa nih kontaknya ya? Sedangkan misalnya ada yang customer service itu tidak banyak gitu kan, atau mungkin tidak 24 jam. Jadi tergantung dibuatnya satu atau service yang otomatis ya. Kita ada info besar atau apa, itu dijawab di situ, direspon minimal. Meningkatkan layanan kepada pelanggan dan mitra bisnis. Ya. Misalnya akses informasi yang 24 jam. Ya. Kemudian itu akan memberikan kolaborasi yang lebih dekat. Itu ya. Kalau misalnya ini paket saya ini sampai mana? Ya, sampai mana? Bisa dilihat secara real time dan membuat adanya sistem tersebut. Kemudian ternyata sistem informasi itu ada aktivitasnya ya. Bagaimana proses di dalamnya? Bisa kita tunjukkan dari sini. Ternyata ketika kita membuat sistem informasi itu ada aktivitasnya. Dimulai dari apa? Pertama, apa yang terjadi? Memasukkan data. Ketika kita membuat sistem pasti ada data yang kita masukkan ya. Kemudian setelah dimasukkan data diapakan? Diproses, diolah. Ya. Diolah kira-kira ini masuk di database yang mana? Kemudian ketika tujuannya untuk menghitung absen, ternyata dalam 1 bulan dia tidak masuk 5 hari, maka langsung dibuatkan panggilan bahwa mahasiswa ini tidak masuk 5 hari ya. Kemudian disimpan ya, simpan. Kemudian ketika nanti ada yang membutuhkan, saya mau mencetak laporan, saya klik cetak. Kemudian nanti sistem akan mengirim ya sesuai dengan request kita mau apa ya. Kemudian akhirnya akan digunakan oleh siapa yang membutuhkan usernya bisa kalau misalnya sistem untuk di sekolah ya bisa jadi guru yang membutuhkan penggunanya ya, atau kepala sekolah gitu ya. Ini jadi ada proses ini ya di dalam sistem informasi. Tidak mungkin sistem informasi itu hanya menyimpan sudah selesai gitu. Pasti pada saat ada yang membutuhkan kita bisa memberikan itu ke orang tersebut. Pernahkah Anda melihat foto ini? Oke, apa ini? Apa ini? Shopee. Oke, kemudian ini? Gojek. Kemudian? Jadi, logo-logo di Mekon ini pasti sudah tidak asing. Mungkin di HP Anda sudah ada semuanya ya, dan familiar untuk Anda gunakan. Tapi, apakah Anda, menurut Anda ini sistem informasi atau bukan? Sistem informasi, oke ya. Oke, menurut Anda sistem informasi. Kemudian, kenapa Anda bilang bahwa ini sistem informasi? Bagian mana aplikasi-aplikasi ini dikatakan ini adalah sistem informasi? Oke. Ketika ada kebutuhan pengguna, jadi kan pengguna itu punya kendaraan. Misalnya di bagian Shopee kita kan mencari barang yang mau dibeli kan gitu. Terus nanti mau proses apa yang dibutuhkan dari pengguna gitu. Setelah dari proses itu menyimpan dan itu analisis sistem. Setelah analisis masuk itu dikirim lagi ke pengguna. Pengguna begini, jadi nanti dikirim oleh sistem pengguna. Baru pengguna bisa menggunakan apa pakai data saudara yang diimplementasikan oleh Shopee. Kalau ini di bisa seperti itu di Indonesia kan itu di perbelanjaan di makanan gitu. Saya kira ini yang Shopee itu kan nanti mengenai itu memproses apa yang dari oleh pengguna. Yang dulu juga seperti itu di pembelajaran. Saat saya mau belajar apa gitu kan juga harus menjadi dulu. Di
diproses, setelah diproses disimpan, setelah disimpan ada proses di pengguna baru bisa digunakan. Oke, jadi pada dasarnya aplikasi ini kan yang menggunakan siapa? Saya penggunanya yang masyarakat umum gitu ya. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Nah, jadi kalau aplikasi ini kan tadi proses sederhana kan ada memasukkan ya. Data apa yang dimasukkan? Data mentah. Data apa? Kalau aplikasi Shopee, data apa yang Anda masukkan di aplikasi Shopee? Posisinya Anda sebagai Pengguna akun pembeli. data kita sebagai alamat dan sebagainya. Ya. Nah, Anda pasti ada masukannya alamat, nama telepon, ya, email, kemudian itu disimpan, diproses ya. Diproses di situ. Kemudian setelah itu nanti diolah. Kemudian nanti ketika Anda membutuhkan sesuatu, Anda beli sesuatu, betul ya, maka otomatis sistem akan membaca, oh saya kira alamatnya di Madiun, kemudian teleponnya sekian, ya. Yang dibeli barang apa, perkiraan nanti akan sampai berapa hari, gitu ya. Oke, ketika sudah maka nanti akan diproses ya, sudah bayar belum? Nah, kalau belum maka dalam berapa hari di cancel ya. Tapi kalau ternyata sudah bayar maka akan dikirim. Nah, kemudian dari situ pengiriman pun juga prosesnya bisa dibaca ya secara real time. Sampai mana sekarang barang saya ya. Dan seterusnya ya. Kemudian ketika sudah sampai juga akan diinformasikan. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi ada apa namanya, proses input, output ya, feedback. Kalau sudah sampai barangnya kita kasih komentar, kita kasih rating gitu kan ya. Kemudian ada integrasi. Ketika saya klik beli maka kan muncul halaman untuk kita beli gitu kan ya. Dan seterusnya ada akhirnya tadi rekomendasi ya. Jadi kalau pertama saya mencari sepatu maka selanjutnya akan muncul rekomendasi sepatu yang bagaimana ya. Seterusnya. Kemudian ada komponen sistem informasi. Apa sih sistem informasi itu? Ada 5 bagian. Di sini ada otomatis ketika kita membuat sistem informasi kita butuh software. Ya, software yang membantu kita dalam proses pengkodean ya, intinya bagaimana menggunakan software. Software itu adanya di mana? Pasti udah ada ya. Ada apa? Data juga kan di situ ya. Jadi data apa yang akan kita buat nanti, butuhnya apa ya? Butuh nama, alamat ya, atau butuh yang nomor HP ya, harus ada. Kemudian prosedur ya. Pasti ada alurnya. Nanti setelah dibuka datanya nanti akan mengarah kemana? Karena pasti kita juga butuh itu ya alur tersebut, sehingga di ketika proses pembayaran juga kita akan tahu oh kayak ini nanti akan mengarah kemana gitu ya. Jangan sampai salah kita klik beli malah masuk langsung ke tombol mengisi rating ya. Jadi prosedurnya tidak sesuai. Jadi kita harus paham juga prosedurnya. Otomatis ada orangnya apa ini yang menentukan semuanya. yang mendirikan, yang menggunakan itu. Jadi kita butuh kelima ini ya. Ada satu saja yang tidak ada, tidak akan Seimbang. tidak akan bekerja dengan baik, tidak akan muncul produk itu sebenarnya tidak akan ada. Kita semua ada, tapi harganya tidak ada. Bagaimana kita bisa membuat informasi ya? Tidak bisa. Oke, tidak ada orangnya. Semua kan sudah ada laptopnya, ada software yang untuk membuat datanya ada, maksudnya ada, tapi tidak ada orang yang membuat. Kan aja yang tiba-tiba jadi sendiri kan. Jadi saya mungkin harus semuanya ini satu-satu harus ada di bagaimana. Kita malah tidak akan terjadi dan berjalan. Nah selanjutnya
Jadi ketika ada sistem informasi, ya Anda membuat suatu sistem informasi, kemudian sudah jadi ini, ya sistem informasi sudah jadi, kemudian sudah dipakai, ya sudah ada. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui sistem informasi ini berhasil, gitu ya. Jadi faktor apa saja yang membuat sistem informasi ini berhasil? Kita bisa lihat dari bagian ini ya. Jadi ada beberapa hal yang menentukan keberhasilan dari suatu sistem informasi. Jadi ada ini information quality. Ya. Apa itu? Kualitas dari informasi. Ya. Kemudian ada sistem quality. Kualitas dari sistemnya sendiri. Kemudian ada kualitas dari layanannya. Ada intention to use, apa itu? Pemakaian untuk pemakaian. Intention to use, niat untuk menggunakan. Kemudian ada menggunakan use yang menggunakan. Kemudian ada user satisfaction, kepuasan pengguna. Kemudian ada Keuntungan. Coba yang pertama dulu. Tadi terkait kualitas informasi ya. Nah, jadi kualitas informasi itu tingkat ketepatan waktu, relevansi, keamanan, dan penyajian dengan menggunakan kaitan informasi yang baik dan bisa. Jadi informasi kita sudah buat ternyata informasinya salah, ya. Atau saya tuh butuh pembayaran hari ini, ya. Dikasih waktu 5 menit untuk bayar, tapi ternyata kodenya tidak terdaftar, ya. Bagaimana saya membayar kalau tidak ada muncul informasi pembayarannya, ya. Kemudian kualitas dari sistemnya, ya. Sistemnya bagaimana? Ternyata sistemnya masih kurang, masih ada error gitu ya. Otomatis ya, tidak akan mau menggunakan yang tidak berhasil. Kemudian kualitas layanannya. Nah, di sini kualitas layanan tadi kalau saya butuh sesuatu maka dengan cepat sistem bisa menyediakan fast respon gitu ya. Iya, jadi kalau saya mau mengadu sesuatu atau mau bertanya sesuatu disediakan. Kemudian dari intention to use, niat untuk menggunakan. Jadi apa nih sikap seseorang yang diawali dari keinginan untuk menggunakan. Bagaimana kita membuat teksi itu ketika orang melihat itu, maka dia sudah ada keinginan tuh, saya ini ingin pakai ini, gitu ya. Jadi berarti dari apa kira-kira? Biasanya dari awal kita lihat kan dari desain awalnya dulu kan, bagaimana supaya kita membuat teksi itu menarik ya. Dari segi tampilannya, dari segi bahasanya, ya kenapa? Kita lihat saja, saya sudah ingin menggunakan itu. Kemudian masih menggunakan ya. Kita sudah susah membuat sistem informasi beberapa bulan ya, beberapa tahun, tapi ternyata tidak digunakan. Ya, sia-sia berarti pekerjaan kita ya. Kalau ternyata tidak digunakan, nah, di sini punya penting juga. Kemudian kepuasan pengguna tadi membuat kebesaran sistem yang mungkin terjadi antara harapan dan kenyataan. Saya berharapnya sistem ini bisa memudahkan saya dalam membuat laporan ya. Ternyata tidak bisa mencetak laporan. Nah, berarti tidak puas ya. Saya harapannya memudahkan pekerjaan saya, tapi ternyata malah tidak sesuai. Jadi saya tidak puas dengan SI ini, gitu kan ya. Otomatis kita akan tidak berhasil juga. Kemudian manfaat bersih ya, di sini ya termasuk dari kita lihat keuntungannya ya. Keuntungannya apakah menghasilkan atau tidak bagi saya gitu ya. Saya sudah membuat ini, otomatis kan harapan saya banyak digunakan dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, keuntungan. Oke, mungkin itu materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Terima kasih atas kesabarannya. Saya ingin bertanya, mengapa sistem informasi itu dikatakan sangat penting dalam bisnis saat ini? Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini semua serba teknologi ya. Jadi kenapa itu butuh cepat? Jadi salah
akan dikumpulkan minggu depan maksimal batas waktunya, dan juga nanti akan dikumpulkan di dalam Google Classroom gitu ya. Nanti akan saya sediakan untuk pengumpulan tugasnya. Dan juga ingat, dari makalah ini akan saya cek plagiasinya, jadi tidak perlu lebih dari 30%. Jadi mungkin itu saja pertemuan kita hari ini ya. Apa ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan kita? Kesimpulan pada hari ini merupakan sebuah informasi yang sangat berguna bagi saya, karena informasi ini merupakan data proses data merupakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ada setiap komponen dari sistem informasi yang ada DPR, ada data, ada struktur, dan juga people atau orangnya. Jadi setiap komponen itu saling mengumpulkan. Dan saling adaptasi pada satu sama lain. Oke, terima kasih ya. Benar ya, jadi kesimpulan dari ini adalah, jadi kita itu sekarang ini memang dibantu dengan adanya sistem informasi ya, karena dengan cepat sistem informasi itu dapat mengolah data-data yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan, untuk membantu kegiatan sehari-hari ya di organisasi, dan juga sistem informasi itu tadi disebutkan ada 5 komponen yang harus ada ya. Salah satu saja yang tidak ada, maka tidak akan berjalan seperti itu. Bahkan tidak akan ada produk itu kalau salah satunya tidak ada. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini, apabila kita berangkat terlebih dahulu. Jadi itu pertemuan kita hari ini, semoga membawa manfaat untuk teman-teman semua. Materi sistem informasi kita akan bertemu lagi minggu depan, pertemuan kedua, dan kita akan membahas pertemuan di materi selanjutnya. Akhir kata, mohon maaf jika ada yang kurang selama saya menjelaskan. Saya ini wassalamualaikum